Kondisi market kripto hari ini lagi benar-benar menarik. Setelah sentimen bearish dominan beberapa minggu terakhir, akhirnya banyak trader mulai bertanya, ini siklus mau lanjut turun atau justru ada potensi reversal? Indikator utama kayak Fear and Greed Index, juga data-data siklus panjang Bitcoin, lagi kasih sinyal situasi market masih dalam fase sensitif. Di tengah tekanan makroekonomi global, pergerakan harga Bitcoin dan altcoin besar benar-benar patut diperhatiin. Yuk kita bahas satu-satu dengan sudut pandang objektif dan update terbaru. Sebelum kita mulai, ingat, semua pembahasan di video ini murni untuk edukasi dan bukan rekomendasi keuangan. Selalu DYOR, lakukan analisa sendiri sebelum ambil keputusan apapun di market. Resiko tetap jadi tanggung jawab masing-masing. Kalender ekonomi global pekan ini lagi padat dan bisa kasih efek ke market kripto. Mulai dari data Tankan Index produsen besar Jepang, produksi industri dan retail sales China, sampai inflasi dan data pengangguran Amerika Serikat bakal dirilis dalam beberapa hari ke depan. Fokus utama tetap pada rilis non-farm payrolls, inflasi Amerika, dan suku bunga dari bank sentral seperti Federal Reserve, ECB, serta Bank of Japan. Semuanya lagi jadi sorotan karena bisa mempengaruhi arus dana ke aset berisiko seperti kripto. Kondisi seperti sekarang, banyak pelaku pasar pilih wait and see sambil nunggu kepastian arah kebijakan dari bank sentral dunia. Berita paling panas tentu saja keputusan Federal Reserve yang memangkas suku bunga utama sebesar 0,4% jadi sekitar 3,6%. Ini sudah pemotongan ketiga kali berturut-turut sebagai respon terhadap naiknya angka pengangguran dan tekanan inflasi. Jerome Powell juga bilang, tingkat suku bunga saat ini sudah mendekati zona netral, artinya ruang untuk pemangkasan lanjutan masih akan dipertimbangkan sangat hati-hati. Dampaknya buat kripto, investor mulai lihat Bitcoin dan Ethereum sebagai alternatif ketika kebijakan moneter longgar. Harga bisa jadi mulai bergerak liar kalau sentimen risk-on atau risk-off mendadak berubah. Di sisi lain, European Central Bank memilih tahan suku bunga di 2% walaupun tekanan ekonomi zona euro makin meningkat. Data pertumbuhan GDP Eropa di kuartal 3 cuma 0,2%, jelas nunjukin ekonomi lagi seret. Christine Lagarde bilang inflasi sih masih sesuai target, tapi perkembangan global dan ketegangan ekonomi bikin outlook-nya agak abu-abu. Buat market kripto, kebijakan stabil ECB ini bikin volatilitas euro cenderung terjaga, dan beberapa investor Eropa mulai lebih nyaman parkir dana di aset digital kayak Bitcoin sebagai antisipasi risiko sistem keuangan. Dari Amerika, angka pengangguran naik ke 4,4%, tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Sementara pertumbuhan lapangan kerja juga melambat drastis. Banyak analis khawatir kalau tren ini terus berlanjut, daya beli bisa makin turun dan ekonomi melambat. Implikasinya ke dunia kripto, potensi arus modal ke aset berisiko bisa berkurang, kecuali kalau kepercayaan terhadap dolar terus merosot dan Bitcoin dianggap jadi pelarian aman. Jadi, kita wajib pantau terus perkembangan data tenaga kerja ke depan. Fear and Greed Index sekarang di level 27. Berarti pasar kripto masih berada di zona fear. Rata-rata dalam seminggu terakhir, market cenderung takut dengan tekanan harga yang belum bisa pulih signifikan. Dari pengalaman sebelumnya, zona seperti ini kadang jadi momen akumulasi diam-diam, tapi tetap perlu waspada karena tekanan turun masih terasa di semua pair besar, termasuk Bitcoin yang sempat berada di bawah $90.000. Jadi, sentimen mayoritas masih hati-hati. Sekarang kita cek indikator Peace Cycle Top, yang sering diibaratkan lampu peringatan saat Bitcoin masuk fase overheat atau bubble. Hari ini, MA 110 hari masih jauh di bawah MA 350 kali 2, yaitu sekitar $106.000 dibanding $204.000. Artinya, belum ada sinyal euforia ekstrim seperti yang biasanya muncul di puncak siklus. Puel multiple saat ini ada di kisaran 0,87, jauh di bawah ambang batas 2,2. Kalau dianalogikan, siklus Bitcoin lagi ada di fase awal-awal, bukan di atas. Biasanya, kalau Puel multiple masih rendah, potensi upside jangka panjang masih terjaga, meskipun volatilitas mingguan bisa tetap tinggi. Dari sekitar 30 indikator siklus utama, hari ini belum ada satupun yang memberi sinyal bubble atau top. AR999 Index masih di bawah 1, MVRV Z-Score masih rendah di 1,17, dan Bull Run Index juga baru di angka 56. Ini semua nunjukin kalau fase distribusi massal masih belum terjadi. Jadi, mayoritas indikator siklus masih memberi ruang untuk upside dalam beberapa bulan ke depan. Sekarang kita bahas BTC USDT.
Harga Bitcoin terakhir di sekitar 88.102,6. Dari struktur harga, Bitcoin baru saja memantul dari support kuat di 86.200 setelah sempat menembus lower Bollinger Band di time frame 1 hari. Jadi area reaksi penting tetap ada di kisaran 86.000 sampai 88.000. Skenario utamanya, selama support 86.200 bisa bertahan, potensi kenaikan ke area resisten 90.000 sampai 91.308 masih terbuka. Kalau ada breakdown di bawah 86.200, kemungkinan Bitcoin menguji support-support lebih rendah. Struktur volume juga menunjukkan peningkatan pasca bounce, yang bisa jadi penanda reaksi pembeli mulai kuat di bawah. Alternatifnya, kalau gagal break resisten 90.000, potensi konsolidasi berkepanjangan tetap harus diwaspadai. Market saat ini masih sensitif, jadi wajib disiplin pantau area kunci ini. Sekarang kita lanjut ke ETH USDT. Harga Ethereum terbaru ada di 3.058,49. Saat ini, ETH baru saja berhasil memantul dari area support kuat di 2.991 dan masih berada di atas middle Bollinger Band time frame 4 jam, sekitar 3.080. Struktur harga dalam 1-2 hari terakhir menunjukkan market sedang konsolidasi, dengan volume perlahan menguat. Skenario utama, selama harga bertahan di atas 3.000, target kenaikan ke 3.100, lalu ke 3.150 sampai 3.200 masih bisa dicapai. Kalau support 3.991 gagal dijaga, ada potensi ETH kembali ke zona 2.900 atau bahkan menembus bawah jika tekanan jual meningkat. Skenario alternatif, kalau ETH berhasil menembus resisten 3.150, momentum naik bisa tambah kencang. Semua balik lagi ke reaksi market di level-level penting saat ini. Sekarang kita lihat BNB USDT. Harga terakhir ada di sekitar 498,41. BNB sempat bergerak mendekati lower Bollinger Band di time frame 4 jam dan memantul dari support 358,49. Struktur harga menunjukkan tekanan jual sudah mulai mereda, walaupun tren utama masih sideways jangka menengah. Skenario utama, selama support 359 bertahan, target jangka pendek ada di area 300-134,2, lalu 300-135 sampai 300-142. Kalau tekanan jual muncul lagi dan menembus support 359, kemungkinan besar BNB akan uji area bawah sebelumnya. Skenario alternatif tetap pada breakout di atas resisten 342, potensi akumulasi buyer makin besar. Sekarang giliran SOL USDT. Harga saat ini 3.058,49. SOL sempat mantul dari support di 2.991 dan sekarang bergerak dekat middle Bollinger Band di time frame 4 jam. Struktur candle 4 jam terakhir menunjukkan pembeli mulai aktif setelah sentimen bearish sebelumnya. Skenario utama, selama area 2.991 bisa bertahan sebagai support, fase konsolidasi menuju resistance 3.100, 3.150, sampai 3.200 tetap mungkin. Kalau terjadi penurunan tajam dan support pecah, bisa terjadi pergerakan kembali ke area 2.900 atau lebih rendah. Skenario alternatif adalah breakout konsisten di atas 3.150 yang berpotensi menarik minat buyer baru. Sekarang kita bahas XRP USDT. Harga terbaru di 0,13414. Saat ini, XRP lagi bergerak dekat lower Bollinger Band di time frame 4 jam, dan baru saja mantul dari intraday support penting di 0,13392. Struktur harga harian belum sepenuhnya pulih, tapi RSI jangka pendek menunjukkan kondisi oversold yang biasanya jadi pemicu reaksi buyer jangka pendek. Skenario utama, selama support 0,13103 bisa bertahan, potensi rebound ke area resistance 0,13734 sampai 0,13909 tetap terbuka. Kalau tekanan jual menembus support bawah, potensi penurunan lanjutan ke 0,131 dan bawahnya harus diantisipasi. Skenario alternatif, kalau berhasil breakout konsisten di atas resistance, potensi tren reversal jangka pendek mulai terbentuk. Kita lanjut ke Doge USDT. Harga Doge sekarang di 1,9767. Saat ini Doge ada dekat lower Bollinger Band di time frame 4 jam.
dan baru saja uji area intraday terendah. RSI jangka pendek sudah oversold, sinyal klasik untuk potensi technical rebound. Skenario utama, kalau area support 1,929 bisa bertahan, kemungkinan Doge akan bergerak naik ke 2,0139, lanjut ke 2,0405, sampai 2,0717 sebagai resistance utama. Kalau support jebol, tekanan jual bisa jadi lebih dalam dan Doge konsolidasi di bawah. Skenario alternatif terjadi jika Doge berhasil keluar dari zona sideways, momentum naik bisa terasa lebih kuat. Sampai di sini pembahasan hari ini. Ingat lagi, semua analisa dan data yang dibahas bukan ajakan ambil posisi apapun, melainkan buat nambah wawasan dan referensi objektif. Lakukan riset sendiri sebelum ambil keputusan di market. Semoga hari ini bermanfaat dan sampai jumpa di update berikutnya.